Yesus berjalan di atas air. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Injil Kristus. Kutipan tersebut membuktikan ketidakpercayaan Petrus oleh kuasa Yesus yang melebihi segalanya. Ia akan melakukan segala sesuatunya jika kita percaya. Pada saat itu, perahu yang ditumpangi murid-murid Yesus terombang-ambing karena angin sakal, dan bahkan terkejut ketika melihat Yesus berjalan di atas air. Mereka bahkan tidak mempercayai bahwa yang berjalan di atas air adalah Yesus. Dengan adanya bukti bahwa Yesus berjalan di atas air menjadi tanda bahwa Allah benar-benar hadir. Kehadiran Allah sanggup untuk menenangkan dan menghilangkan rasa takut. Dari situlah Petrus hingga memberanikan diri menghampiri Yesus dengan berjalan di atas air. Berjalan di atas air juga mengartikan bahwa pikiran benar-benar hanya berfokus pada Tuhan. Yesus memberikan izin kepada Petrus untuk turut berjalan di atas air datang kepadanya. Tetapi berakhir Petrus tenggelam. Ketika Petrus merasakan tiupan angin, fokus dan perhatian Petrus beralih. Dia tidak lagi berfokus pada Yesus. Tadinya, fokus dan perhatian Petrus hanya pada Yesus. Tujuannya hanya menghampiri Yesus. Namun, ketika godaan berupa tiupan angin itu datang, fokusnya teralihkan. Dia mulai merasa takut dan berakhir tenggelam. Demikian juga terjadi pada iman kita. Apabila kita hanya terfokus pada Yesus, kita tidak mudah merasa takut dan selalu merasa terlindungi. Sebaliknya, jika kita mengalihkan perhatian kita dari Yesus, maka kita akan mudah merasa takut. Ketika Petrus tenggelam, dirinya tetap meminta tolong pada Yesus. Sama halnya ketika kita sedang ketakutan, berpegang dan memintalah perlindungan daripadanya. Ketika kita sudah mendapatkannya, tetap berfokuslah padanya. Ingat bahwa Ia yang menolong, Ia yang selalu datang ketika kita meminta pertolongan, dan yang selalu mengulurkan tangannya.